Assalamualaikum, selamat malam, selamat datang di Jum Wilayah Timur, Bapak Ibu. Waalaikumsalam, Pak Asmen. Ya, Ini masih dilanjut dan ini Iya, saya masih di kantor ini masih oh, membantu mitra untuk Ma- ini ya, menghiaskan. Halo Pak, Jadi selamat ya sore. risikonya orang sukses memang seperti ini Pak Asmen. betul. Indonesia Timur sekarang ya. Oh iya, terima Banjir kasih Bu crossing, Naedi banjir tadi crossing, ini. sekarang ini banjir crossing. Mau keluar ya, ya. Pak Asmen, selamat malam. Ya Selamat Pak malam Asmen. Bapak, Ini selamat malam Eni, Pak jujur Pendeta Pak Yan. Asmen, Ya, Ini sekarang Papua ya. selamat malam. saya sholat Malam. dulu Pak Asmen, dilanjut dulu ya Pak Asmen. Oke, monggo, mangga. Terima Ya. kasih. Pak Sun izin dulu sholat monitor aja ya. Ya, Pak Siap, Asmen. Ya, nanti insya ya, Allah lagi ya. Ini ya, mau ya Bu. ya Ah, selamat terima sore. kasih. Ya, Tuh, betul. selamat sore. Beli apa Ya. sih Bang dibungkus Bang? Oh, udang. Ini Ini Bapak Ibu bisa bincang-bincang dulu sebelum si kita Ilsin nggak mulai. ada, udah diam sini aja. Tuh cek sah, nggak ada orang aja tukang parkir. Ada receh parkir. Ya, dede nggak boleh. Kabar ini tak di grup. Selamat malam Pak Pendeta. Ya, selamat malam. Itu Selamat benar. sore kalau Indonesia Ya, Barat ya. sekarang Masih sore. Pak Pendeta toh, Ya, Pak Pendeta toh yang bawa ke bijak. Oh siap. ya. Siap, Pak. Oh, Teman-teman tak ini dulu, teman-teman tak hubungi kok belum Ya, masuk ini. baru 10 orang, Pak. Baru 10 orang. Ya, kita ini Pak, kita panggil. Kita tunggu dulu, Pak Ibu. Ayo teman-temannya yang di Papua, mari dikonfirmasi untuk ikut Zoom pada malam hari ini. ini ada cuma 1.000 parkir. Ada 1.000. Ya udah, ini ke 1.000 cuman. Ada receh. Daripada 5.000. Cuma 5.000 dan 2.000. 1.000. Selamat malam Nabire. Nabire hadir. Kan udah kamu tadi itu gunting kuku. Oh, ada uang 500-an kan? Ada. Ini ada 1.500. Parkirnya kurang, ngomongnya di situ 3.000. Apa udah nggak beres. Selamat malam untuk Mas Bro, Mas Tumijan. Selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Nyimak saja ya Pak D. Ya Assalamualaikum. bisa nggak apa-apa. Karena ini akan ini buku bijak, pembacaan buku bijak. Selamat malam Bu Ana, teman-temannya mana? Kita kasih waktu 5 menit lagi. Ayo Oke. teman-teman yang belum masuk, teman-temannya jadi.
orang Indonesia itu lu ngomong, hah? Lu ngomong orang Indonesia. Temannya Bu Ana, teman-temannya masih ada Selamat waktu malam, 3 menit Pak. lagi. Iya, Diundang masih ada 3 menit lagi. sudah disampaikan belum? Oh, iya ya. Nah, Terima kasih. iya, sama-sama. Nah, ini Pak Mansur juga belum muncul. Udah sini temteknya seperti apa? Jadi mau pakai ganti batu nggak? Ganti batu nggak? Hah? Hah? Iya. Terus udah apa? Kalau dicopot baju ganti. Ya, kalau nggak usah kan nggak apa-apa. Kalau mau ganti, buat Ada 13 yang masuk Pak Pendeta. 13 Pak, 13 orang. Ya, kita 13 orang. Karena Ya, waktunya sudah 45 menit, 1 menit lagi. Mungkin kita mulai saja. Yang lain biar mengikuti. Terima kasih Bapak Ibu. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom. Salam 5 pilar. Terima salam. kasih pada malam hari ini Bapak Ibu yang sudah mengikuti Zoom rutin untuk belajar atau menyimak buku bijak pada malam hari ini. Untuk wilayah Papua, kami mengucapkan syukur Alhamdulillah. Dan sebelum Zoom dimulai, Bapak Ibu mohon di-mute ya untuk ininya, supaya di-mute, supaya nanti pas pembacaan buku Zoom-nya biar kita dengar dengan baik. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Waktu dan tempat kami serahkan untuk Bapak Pendeta kali. Simarungat dari Sumatera, Pak ya. Ya, ya Pak, ya Pak. Beliau telah dari Sumatera yang akan membawakan buku bijak kita pada malam hari ini. Oke Pak, waktu dan tempat kami persilakan. Oke Pak, terima kasih Pak Asman atas kesempatan. Ya, salam sejahtera bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, puji Tuhan, kita bersyukur sore ini kita bisa mengikuti acara ini. Kita akan sama-sama membaca. Saya akan bacakan buku bijak. Ya, sedikit nanti ada uraian dan juga nanti barangkali kita bisa juga memberi tanggapan. Ya, dari lembaran awal sebagai pengantar dari buku bijak itu pemimpin hebat belum tentu bijak. Pemimpin bijak
pasti hebat. Nah, dasar dari buku bijak itu ini adalah memang fokusnya adalah pada Tuhan ya, pada Allah. Maka pemimpin yang bijak yang pasti hebat. Hebat dalam pengertian kalimat pertama dengan kalimat dua itu berbeda. Kalau pemimpin hebat yang tidak bijak itu arogan dan condong menjadi diktatoris, ya. Itu pasti. Tapi pemimpin yang bijak yang takut Tuhan, kehebatannya bukan ditonjolkan, tapi orang lain yang tahu kehebatannya, dirasakan, dinikmati. Itulah yang dimaksud pemimpin bijak yang hebat. Nah, ini kita bisa mengevaluasi diri kita, saya juga. Apakah penilaian orang lain terhadap saya itu memang baik atau tidak? Itu yang menjadi evaluasi. Sehingga kita dikategorikan pemimpin yang bijak atau tidak, sebenarnya kita bisa paham dari relasi kita sesama, dimulai dari rumah tangga. Bagaimana tanggapan istri kita, anak-anak kita terhadap kita. Menghargai apa tidak? Karena pemimpin itu harus jadi teladan. Menghargai anak-anaknya, menghargai istrinya, maka feedback pasti ada. Itu akan kelihatan, tidak bisa dibohongi. Dan pemimpin yang bijak itu adalah sebuah keputusan yang berdampak positif dari pemimpin yang bijak yang takut Tuhan ini. Mengapa dia bijak? Karena hubungan pribadinya dengan Tuhan itu secara vertikal baik. Maka hubungan horizontalnya pasti baik. Tapi kalau hubungan seseorang secara vertikal dengan Tuhannya tidak baik, itu nonsen, itu menjadi pemimpin yang arogan. Ya, banyak pemimpin yang hebat, tapi hebatnya bukan takut Tuhan. Nah, itulah yang jadi arogan. Jadi menjadi diakal-akali, direkayasa, didramatisir, ya kan? Nah, ini ya di KLPI tidak seperti itu karena buku bijak ini dasarnya adalah fokus pada Tuhan. Sehingga dari sini dapat kita melihat, semua kita bisa melihat sosok-sosok kita semua, saya juga, apakah saya dikategorikan pemimpin bijak atau tidak, Bapak Ibu lah yang menilai. Tapi bukan untuk menghakimi, bukan. Tetapi untuk kita bisa belajar bersama gitu ya. Nah, ciri pemimpin yang bijak itu berlari dengan tujuan. Goal, ini suatu kepastian, jaminan. Jadi kalau kita di KLP ini, kita pegang kuat tujuan kita itu, goal kita itu pasti, kita menjadi orang yang bijak. Kita tidak mungkin bermain-main gitu kan, dengan apa kegiatan-kegiatan lain yang mirip-mirip tapi membahayakan gitu. Tapi kita akan menjadi fokus kepada tujuan, goal, kepastian, karena apa? Ada jaminan. Tapi kalau kita belum merasa terjamin, belum pasti di KLP ini, ya itulah akan kelihatan kok itu, akan kelihatan tidak setia, ya kan? Dianggap biasa-biasa. Tapi orang yang sudah tahu bayangan itu tadi saya jelaskan kita sedang berada di atas karpet merah menuju tujuan yang pasti. Karpet merah itu kan hanya lebarnya mungkin 1 meter ya, Pak Asman. 1 meter saja karpet merah itu menuju istana. Tapi tidak boleh keluar. Kalau keluar nggak sampai ke istana itu, nggak sampai. Ya, teman-teman yang senior mungkin sudah berada di tengah. Saya masih di ujung baru masuk. Jadi saya harus menapaki bekas-bekas jalan daripada teman-teman yang sudah duluan saya. Karena mereka sudah ada di karpet merah itu. Ya, ciri pemimpin bijak selain berlari pada tujuan, ya, tidak bertinju sembarangan. Artinya ada strategi, ada panduan. Tentu ada latihan seperti yang sekarang ini, termasuk kita sebenarnya sedang latihan ini sebenarnya. Melatih karakter kita supaya masuk dalam pemimpin bijak, ya. Dan selalu melatih kepemimpinan setiap hari. Ini ada usaha, ada kerinduan, ada tekad untuk jadi contoh, teladan. Kata dan tindakan perbuatan itu seiring sejalan. Itulah pemimpin, ya, yang melatih kepemimpinan itu berusaha menjadi teladan. Ya, memang tidak mungkin kita sempurna, tapi dalam proses ya melatih diri itu untuk tidak terlambat misalnya gitu kan. Itu juga tidak mudah, tapi membentuk karakter seorang pemimpin itu memang harus dilatih terus tiap hari, ya.
Jadi berusaha, ada tekad untuk lebih baik, semakin baik, ya, bersama Tuhan, gitu kan? Perlombaan kita bukan lomba lari cepat, akan tetapi lomba lari jarak jauh. So, jagalah stamina. Ini memang harus kita menyadari bahwa kita tidak sama semua, ya. Yang tua dengan muda, dengan berbagai pengalaman tentu tidak sama juga. Tapi irama kontekstual, jalan turun kita, ngerem dan cepat sedikit, jalan dakian kita nurun, itu menjadi indah, sesuatu yang indah. Jadi hidup ini sebenarnya kalau kita nikmati dengan hikmat yang dari Tuhan, sebenarnya enak ya. Kadang-kadang kita lari, kadang-kadang kita berhenti, istirahat. Tapi bukan berarti istirahat tidak melakukan apa-apa. Ini cara untuk lomba jarak jauh seperti itu. Ya, ya diumpamakan seperti itu kan. Jadi jangan digaspol seperti ini, jangan seperti minuman bersoda yang dikocok. Ya, ini bersifat emosional namanya ya. Emosional tapi tidak konsisten itu pasti. Karena apa? Kehabisan energi. Karena habis semuanya. Jadi ketika prospek juga memang kita harus atur. Kadang-kadang kan terlalu cepat, cacat, habis materinya bingung. Ditanya nggak ngerti. Karena apa? Terlalu cepat, cer gitu. Jadi emosional. Sehingga tidak terukur gitu ya. Tapi kalau pelan dan pasti enak. Nah, iramanya enak, diikuti saja. Ya gitu kan. Jadi nikmat adanya. Nah, cara menjaga stamina ini perlu sekali. Pertama, mengandalkan Tuhan. Bagaimana seseorang mengandalkan Tuhan? Yaitu tentu relasi pribadinya harus kuat dengan Tuhan. Apapun keyakinan kita, kalau Anda relasi Bapak, Ibu, atau saya tidak kuat, tidak baik, ya staminanya nggak mungkin bagus. Nggak mungkin, karena orang yang hubungannya dengan Tuhannya tidak baik, maka emosinya itu tidak stabil. Bisa dicek ya. Saya dulu kerja di salah satu instansi, karena waktu COVID itu setiap pagi dicek tekanan darah dan juga panas. Setiap hari sampai dokter, itu namanya dokter Jimmy. Tiap hari dicek, selalu stabil saya. Orang lain itu tidak pernah stabil. Sampai 2 minggu berturut-turut terus, sampai dokter bilang, nggak usah lah Pak, nggak usah, ini pasti. Tapi nggak bisa, ini aturan, saya bilang. Kenapa? Sebenarnya pola pikir. Ya, pola pikir jantung kita, pikiran ditentukan oleh pikiran kita. Kalau pikiran kita itu kuat dengan Tuhan, simple kok hidup ini. Hidup ini kan diatur oleh Tuhan. Masa depan dijamin, keamanan, kesehatan. Kita dikasih hikmat mengatur hidup. Itu enak. Jadi pikiran itu nggak kacau, nggak ada rasa takut. Karena semua diatur oleh Tuhan kok. COVID itu nggak bisa menyentuh saya kalau Tuhan tidak izinkan. Kalaupun Tuhan izinkan pasti dikasih kekuatan, itu aja. Jadi saya nggak ada kecemasan, ketakutan. Itu ada hubungannya dengan denyut jantung dan pikiran kita, ya, peredaran darah dan sebagainya. Karena itu sangat penting relasi dengan Tuhan. Doakan gol, strategi tim, ya, yang menjaga stamina. Salah satu doa untuk para direktur kita, pimpinan kita, ya, para leader, teman-teman semua, strategi dan juga semua IT dan semuanya, peralatan yang dipakai kantor dan sebagainya, apapun, ya kita doakan. Karena hanya Tuhan yang bisa mengendalikan, mengatur dan juga menjaganya. Kita doakan semua, dan juga kita selalu percaya bahwa perusahaan ini, pemimpin-pemimpin kita adalah pemimpin-pemimpin yang takut Tuhan, yang sadar diri dan tahu bahwa kita semua adalah ciptaan Tuhan, yang tidak mungkin kita menjerumuskan orang lain ke jurang. Itu tidak mungkin. Sehingga perusahaan ini adalah perusahaan yang dilandasi takut kepada Tuhan, sehingga kita menyerahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Kalaupun terjadi yang tidak terduga karena Tuhan mengizinkan, itu siapapun nggak bisa mengendalikan itu kalau itu Tuhan mau lakukan apapun, ya. Tapi kita percaya Tuhan tidak mungkin membiarkan kita, ya.
percaya kepada sistem, ya. Nah, ekosistem KLP itu luar biasa, semua sudah diatur ya dengan sistem yang diatur seperti apa itu sistem yang piramida yang diatur itu ya. Jadi itu tidak bisa kita ragu-ragu akan itu. Percaya leader dan kita selalu mengikuti prosedur, ya, komitmen konsisten, on fire ya, semangat terus ya, semangat dalam pengertian semangat di dalam KLP ini untuk terus menjaga hikmat dan juga kesempatan, tetapi juga tidak emosional gitu ya. Jangan sampai kita terlalu emosi, akhirnya kita tidak terukur, bisa membuat stamina kita hancur gitu kan ya. Jadi berkobar-kobar untung semangat itu penting dan kita selalu nempel ya, artinya harmoni dengan perjalanan semua teman leader dan perusahaan kita seiring sejalan, satu tujuan yang sama. Nah, kenapa harus berdoa? Karena masa depan adalah misteri, tidak ada satupun orang yang tahu hari esok. Tetapi Tuhan tahu hari esok. Sebelum kita ada di sana, dia sudah ada di sana. Tidak ada rahasia bagi dia. Apapun yang akan terjadi, Tuhan sudah tahu karena dia maha tahu. Karena bagi Tuhan itu waktu adalah satu titik. Dia ada di segala waktu, atau masa lalu, masa sekarang, masa yang akan datang. Itulah yang maha kuasa Tuhan kita, ya. Sehingga kita tidak perlu ragu untuk masa depan karena Tuhan. Asal kita tetap ya ada relasi dengan Tuhan itu, maka pasti masa depan kita dijaga karena Tuhan yang maha tahu, maha hadir, dan juga maha kasih. Kalaupun kita salah, keliru, dia maha kasih, maha pengampun. Asal kita mau ya kembali kepada Tuhan, kepada Allah. Pemimpin yang fokus dengan goal, tidak mudah kecewa, capek, malas, kasal, bosan. Ya, itu pemimpin yang fokus itu adalah tadi saya gambarkan itu kita berada di atas karpet merah. Ya, karpet merah itu tidak boleh keluar dari sana. Kita karpet merah itu sudah jelas itu ujungnya itu istana. Istana di sana segala-galanya ada yang disediakan. Dan itu kita harus raih, tapi tidak mudah. Kita harus estafet pelan-pelan tapi pasti. Jangan menyimpang ke kiri dan ke kanan. Godaan memang pasti ada ya. Tapi jangan keluar dari karpet. Kembalilah ke karpet merah terus. Karena kita manusia bisa juga membuat karena kelemahan, karena kesalahan sedikit. Tapi kita sadar ya. Tadi kan sadar diri, tahan diri ya toh. Ya itu perlu kita terapkan dalam kehidupan kita. Nah, kita kembali ke ini ya, apa namanya, materi yang saya akan baca. Saya mungkin lebih cepat supaya ada diskusinya nanti ya. Nah, berikut ini ada beberapa petua lain dari Salomo yang disalin oleh PKI-PKI di istana Hizkia Raja Yehuda. Ini lebih dokumen berharga yang sangat penting untuk membuat manusia bijak. Ini berlaku untuk semua orang kalau mau bijaksana. Dan semua generasi ini ada. Allah diagungkan karena apa yang dirahasiakannya, raja dihormati karena apa yang dapat diterangkannya. Ini bersifat komunikasi sosial yang realita dan fakta hidup sehari-hari. Ya, Tuhan itu sebenarnya dibukakan rahasia lewat hikmat yang diberikan kepada Salomo, sehingga manusia kalau mau belajar maka dia akan tahu bagaimana berkomunikasi sosial dan realita hidup fakta yang menjadi sesuatu berguna bagi orang lain dan juga bagi kita sendiri ya. Nah, seperti samudra yang dalam dan langit yang tinggi, demikianlah pikiran raja tak dapat diselami. Karena apa? Kebijakan yang bersifat universal itu hanya bisa disediakan oleh Allah. Maka pemimpin atau raja yang takut akan Allah, maka konteks keadilan itu berlaku untuk semua orang. Inilah sebenarnya yang dimaksud. Mengapa seorang raja bisa seperti itu? Karena apa? Bukan karena dia hebat, tapi karena dia berelasi dengan Tuhan, maka Allah memberikan dia hikmat. Sehingga kebijakannya bersifat universal, tetapi tidak keluar dari konteks sosial dan keadilan yang menurut Tuhan Allah. Ya, bersihkanlah dahulu perak dari sangannya, barulah yang indah dapat dibentuk oleh tangan seniman. Nah, ini sistematik ya, sistematik perilaku yang sejajar dengan karakter. Ya, itu memang tidak mungkin sesuatu itu menjadi murni kalau bercampur dengan hal yang tidak baik. Ya, jadi seorang seniman itu dia punya proses bagaimana dia juga mengeluarkan hal-hal yang
kurang bagus itu ya, seperti orang apa namanya mendaur emas itu ya, seperti itu ya. Singkirkanlah penasihat-penasihat jahat dari istana, barulah pemerintahan kukuh oleh keadilan. Nah, penasihat-penasihat jahat itu adalah penyimpangan, ya. Ini penyimpangan yang dilakukan secara sengaja, secara struktural, yang melanggar hukum. Tetapi seorang pemimpin, pemerintah, dia harus berpegang teguh kepada hukum. Karena satu-satunya senjata pemimpin itu adalah hukum, aturan. Kalau di KLP itu aturan, ya aturan yang berlaku di kita. Maka sistem yang dibuat itu sudah sedemikian rupa, nggak bisa dimain-mainkan. Bahkan Pak Basri juga bilang, saya sendiri tidak bisa karena itu sudah sistem. Maka itu kita percaya betul ya. Lebih baik di apa namanya, bila menghadap raja hendaklah rendah hati, jangan berlagak orang yang berdudukan tinggi. Kenapa? Karena raja itu punya wewenang, punya hak, punya kuasa, dan dia punya cara menilai segala sesuatu. Nah, pemimpin yang seperti itu memang kita harus ikuti, dan kita juga bisa ya etika ya terhadap hubungan sesama. Lebih baik dipersilahkan naik ke tempat yang lebih terhormat daripada disuruh memberi tempatmu kepada orang yang lebih berpangkat. Suatu ketika ya di satu pertemuan ya di Kota Sidoarjo, saya sengaja duduk paling belakang karena saya merasa tidak tidak nyaman kalau di depan gitu kan. Tapi saya tidak tahu di tengah-tengah acara itu dari depan datang seseorang lalu membawa saya ke depan. Itu saya merasa kurang pas juga waktu itu. Tapi saya pikir itu gambaran ini persis. Ketika kita, walaupun kita sadar bahwa kita katakanlah bisa di bangku 3, tapi kita posisikan yang terapa. Tapi ada orang lain yang melihat kita, kapasitas kita siapa gitu ya. Sehingga bukan kita yang menempatkan diri, tapi orang lain yang disuruh oleh Tuhan. Dan itu pasti. Sehingga saya percaya hal-hal seperti itu kita akan alami. Di berbagai organisasi saya ikuti juga demikian ya. Juga demikian. Saya tidak pernah pengen ini, pengen itu, enggak ya. Juga ini sama Bu Linda. Bu, jangan dijadikan saya HK. Gak usah Bu, gak usah, saya pendengar aja, saya belajar. Tapi tahu-tahu sudah didaftar, saya sudah digitukan. Tapi ya itulah namanya kita kadang-kadang Tuhan itu buat diri kita itu kita tahu, kita sadar seperti kesaksiannya Pak Sunoto juga tadi ya. Tapi memang Tuhan mau seperti itu, kita mau apa? Kita ikuti aja. Tetapi kita sadar bahwa kita ini tetap tidak mampu, lalu bergantung kepada Tuhan, itu aja. Jadi tak kabur gitu. Kita tahu bahwa kita ini sadar dirilah, kita nggak ada apa-apanya kan gitu kan. Nah, janganlah terburu-buru membawa perkara ke pengadilan, sebab kalau kemudian engkau terbukti salah, apalagi yang dapat kau lakukan. Ini betul. Ini perlu kehati-hatian supaya kita jangan terburu-buru. Ya, kalau orang berhikmat itu lebih baik berdiam, pelajari dulu, mungkin baru memberikan tanggapan. Tapi juga ada hal-hal yang perlu diukur. Kalau terlambat juga salah juga, nggak pas juga kan. Jadi ada waktu. Jadi orang yang berhikmat itu memang tahu konteksnya seperti apa, momennya seperti apa, begitu ya. Salah paham dengan kawanmu, selesaikanlah hanya dengan dia. Tetapi rahasia orang lain janganlah kau buka. Nah ini perlu jangan sampai bias ya. Ya kesalahan atau kekeliruan teman nggak usah dibocorkan atau dibicarakan ke orang lain. Nah ini perlu ada kebijakan. Lebih baik face to face. Kalau memang ada satu merasa kita perlu sampaikan, lebih baik dari pribadi. Itu lebih bijaksana. Daripada dibuka di forum, itu rasanya kurang pas. Nah itu salah satu yang dimaksud di sini. Ya. Sebab nanti engkau dicap sebagai orang yang bocor mulut dan namamu cemar seumur hidup. Itu jelas ya. Pendapat yang diutarakan dengan tepat pada waktunya seperti buah emas di dalam pinggan perak. Segala sesuatu itu ada waktunya.
Nah, ini yang harus kita pelajari ya. Saya juga pengen, tapi puji Tuhan hari ini juga saya closing satu orang 700 karena ini kan momen yang langsung 14 itu kan tanpa blokir ya, tidak blokir. Walaupun dia nanti harus bawa 3 orang kan supaya yes gitu kan. Nah, puji Tuhan ada masuk satu, puji Tuhan itu karena Tuhan. Tuhan membuat hati seperti itu akhirnya jadi gitu kan. Jadi pastilah kalau Tuhan itu pasti buka jalan. Pendapat yang diutarakan dengan tepat pada waktunya, ya, itu seperti emas. Teguran orang arif kepada orang mau mendengarnya seperti cincin emas atau perhiasan kencana. Tapi juga yang bijaksana, ya, yang arif, gitu ya, pasti akan membawa dampak positif. Utusan yang setia membuat pengutusnya senang, seperti air sejuk bagi penuai di ladang. Iya, kesetiaan itu perlu. Setia dan taat aturan itu penting. Karena itulah koridor yang harus dipegang kuat sebagai bukti bahwa komitmen ya, sehingga orang yang diutus itu memang dipercaya. Yang kita ini semacam utusan perusahaan juga kan, ya kita semua. Jadi kalau kita prospek orang lain itu kita mau mewakili perusahaan loh, ya kan? Maka kita juga harus hati-hati, jangan sampai keliru. Harus kita bijaksana, gitu kan? Kalau memang tidak mengerti, lebih baik kita ngaku. Oh nanti ya, nanti pimpinan saya, ortu saya atau hakil saya ajak untuk bisa menjelaskan Pak gitu. Daripada kita usahakan menjelaskan tapi keliru, nah ini malah jadi bumerang begitu kan? Ya. Janji-janji yang tidak diwujudkan bagaikan awan dan angin yang tidak menurunkan hujan. Nah, itu memang hati-hati untuk berjanji. Berjanji kalau tidak bisa dibuktikan ini berbahaya. Akhirnya orang tidak percaya, dianggap kita tidak jujur. Kesabaran disertai kata-kata yang ramah dapat diyakinkan orang yang berkuasa dan menghancurkan semua perlawanan. Ya, jelas ya. Karena kesabaran itu kalau kita berdiam diri juga, banyak berdiam diri tetapi berkomunikasi dengan Allah, maka kita menjadi sosok pribadi yang lebih wise gitu ya, lebih bijaksana. Jangan makan madu banyak-banyak, nanti engkau menjadi muak. Nah, ini lebih pada pengertian kesesuaian, tidak berlebihan dengan segala sesuatu ya. Segala sesuatu yang berlebihan itu tidak baik. Ya. Hanya orang itu kalau makan sambal itu terlalu banyak, nggak baik, pasti nggak baik. Bukan hanya sambal, makan nasi terlalu banyak juga nggak baik loh. Minum air juga terlalu banyak nggak baik loh. Berarti ada ukurannya gitu kan. Jadi harus seimbang, harus sesuai. Ya, jangan berlebihan. Segala sesuatu yang berlebihan itu pasti tidak baik. Itu kan. Janganlah terlalu sering datang ke rumah tetanggamu, nanti ia bosan lalu membencimu. Nah, ini harus kita berhikmat, dapat membaca situasi gitu. Sikon orang itu. Ya jangan kita datang jam siang jam 11 atau datang jam 3 orang lagi tidur, kita mau prospek, nggak pas, ya kan? Nggak pas. Jadi harus ya tahu ya kapan kita bisa cocok tepat waktunya untuk prospek misalnya dalam konteks kita di KIP ini, misalnya kita harus bisa membaca situasi orang itu bahagia atau tidak ya. Kalau lagi gundah gulana, emosi dan segala macam, kita datang, kita menawarkan, bingung dia. Mungkin bisa dia marah, dia nggak cocok, nggak pas. Jadi kita pelajari. Tuduhan palsu dapat mematikan, seperti pedang, palu, atau panah yang tajam. Ini sebenarnya lebih pada menasihati kita untuk tidak menghakimi, ya, tidak menghakimi apapun kelemahan atau kekurangan orang lain. Itu nggak apa-apa, itu kan semua orang punya kelemahan, semua orang punya kelebihan, punya kekurangan ya. Jadi lebih menekankan itu supaya kita jangan menghakimi terhadap sesama kita siapapun, termasuk calon-calon member kita, itu kan. Mempercayai pengkhianat pada masa kesusahan adalah seperti mengunyah dengan gigi yang goyang atau berjalan dengan kaki yang timpang. Ini sebenarnya gambaran hubungan yang tidak harmoni. Ya, tidak sistematis, ya, tidak harmoni, ya. Jadi gambarannya. Jadi pincang. Tidak harmoni, tidak sejajar, tidak relevan gitu kan. Bernyanyi untuk orang yang berduka seperti
menelanjanginya dalam kedinginan cuaca, seperti menuang cuka pada lukanya. Ini seperti memperdalam rasa. Orang yang sudah rasa sedih lalu ditunggangi lagi, tambah lagi, itu memperdalam kesedihan. Nah, harusnya tidak seperti itu ya. Bagaimana menguranginya? Itu. Kalau musuhmu lapar, berilah ia makan. Dan kalau ia haus, berilah ia minum. Nah, ini lebih mengarah kepada balaslah yang kurang baik dengan yang baik saja. Ya. Jadi kalau orang kurang baik dengan kita terus berbuat baik sajalah, berbuat saja. Tidak apa-apa, nggak apa-apa. Ya, memang tidak mudah ya. Kita disakiti tetap berbuat baik. Seperti dulu tetangga, gitu ya. Ada dulu tetangga, got rumah saya ditutup. Saya baik-baik bilang nggak bisa. Lapor ke RT RW nggak bisa. Ya sudah saya biarkan. Nggak apa-apa Pak, kalau begitu nggak apa-apa. Teman saya bilang, nanti kalau hujan Pak, Bapak juga banjir. Nggak apa-apa, itu terserah saya. Ya sudah Pak, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Tapi akhirnya yang terjadi justru yang saya tidak duga gitu kan. Akhirnya dia pindah keadaan terpaksa. Saya tidak tahu apa masalahnya gitu kan. Dengan demikian engkau membuat dia menjadi malu dan Tuhan akan memberkatimu. Amin ya. Kalau kita membalas yang kurang baik dengan kebaikan, yang membalas kita adalah Tuhan. Tuhan sumber segala yang baik pasti. Dan itu bisa kita nikmati masing-masing ya. Dengan demikian engkau membuat dia menjadi malu. Angin utara pasti mendatangkan hujan. Begitu pula pergunjingan pasti menimbulkan kemarahan. Ini satu hal, tentu ada sumbernya. Ada sumbernya. Tidak ada, ya istilahnya asap itu muncul asap karena ada api kan gitu kan. Ya, tentu segala sesuatu ada sumbernya. Segala sesuatu ada sumbernya, dari mana gitu kan? Dari mana gitu kan? Kita telusuri sampai ketemu, lalu cari solusinya seperti apa yang terbaik untuk orang dan untuk kita. Seperti itu ya. Tinggal di sudut kota, di sudut loteng lebih menyenangkan daripada tinggal serumah dengan istri yang suka pertengkaran. Ini lebih menasihati kita hindari pertengkaran, konflik ya. Jadi kalau ada seseorang berusaha berdebat karuan, ya kita alihkan aja ke persoalan yang lain. Ya kalaupun terjadi antara hubungan suami istri yang digambarkan di sini, ya lebih baik kita keluar. Kalau saya juga seperti itu ya. Kalau misalnya istri saya sudah emosi, saya menghindar pergi. Sampai nanti sudah berapa jam, kemudian sudah reda, saya datang. Itu lebih bijaksana daripada kita soal jawab. Itu nanti malah jadi tambah panas gitu kan. Kadang-kadang kita juga dalam prospek bisa juga terjadi seperti itu ya. Bisa juga terjadi seperti itu. Bisa juga akhirnya konflik tidak karu-karuan karena nggak bisa menahan gitu kan. Lebih baik kita menghindar, udah diam aja. Kalau memang dia tanggapannya seperti itu menjelek-jelekkan dan sebagainya, kita ya nggak apa-apa Pak. Kita bicara yang lain aja ya Pak ya supaya enak gitu. Mungkin belum saatnya gitu. Jadi kita memang orang bijak itu lebih bisa menguasai segala keadaan untuk menciptakan keadaan yang damai dan baik untuk dirinya sendiri dan juga untuk orang lain, gitu kan? Menerima berita yang baik dari negeri jauh seperti minum air sejuk ketika haus. Ini suatu kebenaran adalah pasti. Suatu kebenaran adalah pasti. Apa yang kita fokus di KLP ini adalah sebuah kebenaran fakta yang sudah teruji. Jadi ini adalah satu kebahagiaan bagi kita. Berita baik yang harus kita sampaikan juga untuk orang lain. Karena ini pasti. Ya, berita baik itu suatu kebenaran. Kebenaran yang bisa dipertanggungjawabkan dari sisi legal formal hukum, dari semua, dari sisi etika, dari sisi usaha, dan semua tidak ada yang dirugikan. Jadi ini benar-benar suatu kebenaran yang adalah kepastian bagi kita semua. Sehingga kita tidak takut, tidak ragu untuk menjalankannya. Memang tetap harus bijak, harus hati-hati karena banyak pengalaman teman-teman yang sudah terjebak kepada penipuan-penipuan. Sehingga nada-nada yang ditarik, yang didengungkan, walaupun
berita yang kita bawa benar, itu malah ditanggapi dengan tidak benar. Nah, ini yang memancing juga. Nah, di sini kita harus hati-hati. Tapi kita bersyukur dengan buku bijak ini kita selalu dibawa kepada Tuhan. Kita doakan mereka supaya Tuhan membuka hatinya, supaya dicerahkan sehingga dia keluar dari jebakan jebakan penipuan itu, ya. Dia bisa masuk kepada KLP, ya. Orang yang baik mengalah kepada orang durhaka seperti mata air yang keruh atau sumur yang kotor, ya. Sumber air itu kan bersih, ya, bersih, dan sumur itu sebenarnya jernih bagus, ya. Kecuali sumur yang tidak pas, ya, ada sumbernya bagus. Tapi kalau sumber itu biasanya jernih, tapi ada yang mengotori. Nah, ini yang bagaimana caranya kita supaya itu tidak terkontaminasi. Kebijakan di sini perlu tindakan yang terukur, tanpa melukai orang lain, tetapi menggiring orang yang melakukan kejahatan atau kedurhakaan itu, menyadarkan dia dengan tindakan kita yang baik dan benar, tanpa merugikan. Nah, ini membuat orang itu sadar, ya, membuat orang itu sadar, sehingga bukan karena kita, tapi karena apa yang kita lakukan sebagai bukti, sehingga dia berubah, ya. Bukan kita yang mengubah, tapi dia sendiri, karena dia lihat apa yang kita lakukan, ya. Tidak baik makan madu berlebihan. Begitu juga tak baik mengucapkan banyak pujian, ya. Seperti tadi, minum madu itu kebanyakan tidak baik, ya. Kalau berlebihan, segala sesuatu berlebihan itu tidak baik. Harus pas ukurannya. Nah, konteks orang lain yang berpendidikan, yang punya pengalaman, konteks orang yang susah, orang yang miskin, orang kaya, berbeda cara pendekatannya. Nah, itu perlu kehati-hatian di sini. Jadi tidak ada yang melebih-lebihkan, tidak perlu, apa adanya, real, apa adanya, dengan kebenaran, dengan ketulusan. Sehingga dengan itu Tuhan juga akan ikut bersama-sama melakukan demi kebaikan orang tersebut. Orang yang tidak dapat menguasai dirinya seperti kota yang telah runtuh pertahanannya. Memang pertahanannya runtuh karena tidak bisa menguasai diri. Salah satu unsur penting yang membuat gejolak atau konflik adalah orang yang tidak menguasai diri. Ya, suami istri konflik karena salah satu di antaranya tidak bisa menguasai diri. Karena apa? Karena egosentris. Biasanya itu karena egosentris. Egosentris itu berpusat kepada dirinya sendiri, tidak melihat konteks pasangannya, konteks orang lain, tapi dia paksakan konteksnya untuk diikuti oleh orang lain. Nah, ini sangat berbahaya. Itu bisa menciptakan konflik, rasa tidak enak, sehingga itu membuat suasana tidak kondusif, ya. Dan biasanya memang pertahanannya kita itu menjadi rapuh, tidak ada pendirian yang kuat di sana. Jadi kita jadi goyah, gitu, ya. Tidak ada pegangan yang kuat. Tapi kita bersyukur dengan KLP ini kan goal kita kan sudah pasti. Karpet merah itu kita sudah kita di atas karpet. Jadi nggak ada lagi. Sebenarnya kita sudah go ahead aja, go ahead, ya, dengan hikmat, dengan pelan dan pasti, bergotong royong bersama-sama, saling mendukung dalam doa dan juga bersinergi satu yang lain, ya. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan, Pak Asman. Kurang lebihnya mohon maaf, ya. Saya sampai di sini saya sampaikan. Terima kasih Pak Asman. Saya serahkan kembali kepada Bapak. Ya. Oke Pak, terima kasih pada pembacaan buku bijak malam hari ini. Bapak Ibu, banyak hikmah dan pelajaran yang kita petik untuk mendapatkan ilmunya yang sangat luar biasa. Pada malam hari ini kita bisa belajar bareng dengan buku bijak yang dikendarai oleh PT KLPI. Sebelum berbincang-bincang, Pak, ditutup doa dulu. Ditutup dulu doa, ya, baru kita bincang-bincang, dulu, ya, Pak. Baik, Bapak Ibu. Betul. Ya, kita akan berdoa. Saya akan pimpin doa dengan cara keyakinan saya. Bapak Ibu yang keyakinannya beda, ya, masing-masing, ya, Bapak Ibu, ya. Kita sama semua. Mari kita berdoa. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah pencipta langit, bumi, dan segala isinya, Allah yang Maha Kuasa,
Allah yang maha hadir, Allah yang maha tahu, Allah yang maha pengampun. Pada sore dan malam ini Tuhan, kami datang ke dalam hadirat-Mu yang kudus dan mulia, menyerahkan tubuh jiwa roh kami, dan seluruh perjalanan hidup kami ke depan. Biarlah Tuhan memimpin dan menolong kami, supaya kami masing-masing berdampak positif kepada siapapun dimanapun kami ada, karena Engkau ada bersama kami Tuhan. Kami bersyukur dengan PT KLPI, kami boleh bergabung menjadi bersaudara dalam keluarga besar KLPI. Karena itu kami berdoa Tuhan untuk pemimpin Pak Basri, Pak Dermawan, Pak Roy, dan juga semua pemimpin leader-leader yang lain, Ketua HK, dan juga Ortu, dan juga Kane, dan semua member. Kami berdoa Tuhan juga yang bergabung dengan KLP yang baru-baru belakangan hari ini, Tuhan kiranya menolong mereka, memberikan mereka kebijakan, pengertian, dan pemahaman yang benar tentang perusahaan ini, sehingga mereka tidak ragu untuk mengembangkannya, untuk menolong orang lain, supaya mereka juga mendapatkan masa depan seperti kami. Tuhan, kami berdoa semua apa yang dibuat oleh KLP dengan segala peralatan yang ada, kiranya Tuhan menjaga dan menolong semua, baik juga para pegawai ataupun admin yang terus-menerus membenahi dan melayani semua member. Kiranya Tuhan memberikan damai dan kekuatan dan kesehatan. Bapa di surga, juga kami menyerahkan keberadaan bangsa dan negara kami di mana KLP ini ada di negara ini. Biarlah KLP ini bagian dari solusi untuk mengentaskan kemiskinan di Indonesia ini, sehingga pemerintah juga boleh melihat dan menyadari dan mendukung perusahaan-perusahaan seperti ini, terutama KLP ke depan. Kami berdoa supaya jika ada kelompok atau kelompok tertentu yang dengan sengaja untuk menghancurkan perusahaan ini, kami berdoa biarlah Tuhan menghambat dan menjauhkannya, dan Tuhan jaga KLP ini dan semua peralatan yang dipakai. Terima kasih Bapa di surga, kami menyerahkan setiap saudara-saudara kami yang berusaha untuk mengapproach orang-orang supaya masuk di KLP ini, supaya masa depan mereka juga ada bersama kami. Kiranya Tuhan menolong dan memberkati semua kami. Berilah kesehatan dan kekuatan bagi para pemimpin kami. Terima kasih Bapak, inilah Tuhan doa dan permohonan kami. Dan sebentar juga masih diteruskan diskusi berkaitan dengan hal-hal untuk prospek dan pengembangan hal-hal yang belum kami pahami satu dengan lain. Biarlah masing-masing kami boleh berbagi untuk memberi yang terbaik, menolong setiap saudara. Terima kasih Bapak, inilah doa dan permohonan kami. Terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Terima kasih. Demikian Pak Asman. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Pak Asman. Mohon maaf segala kekurangan saya. Terima kasih. Salam 5 pilar. Amin. Salam 5 pilar. Terima kasih Pak Pendeta Simanam Galid sudah selesai membawakan atau membacakan buku bijak pada malam hari ini. Sebelum kita mulai bincang-bincang, saya akan mengucapkan selamat kepada Pak Mansur. HK Angkatan ke-5 sudah terbit SK-nya pada malam hari ini, Jumat berkah, sesuai dengan harapan saya. Gabungnya hari Jumat, SK-nya hari Jumat. Alhamdulillah, kita menunjukkan syukur. Ya, dan alhamdulillah. Bapak Ibu, untuk Ketua HK Jayapura tambah satu lagi, yaitu Bapak Mansur yang di wilayah Jayapura Utara. Kami mengucapkan syukur, alhamdulillah. Mudah-mudahan teman-teman bisa menyusul seperti beliaunya juga yang gigih dan terus memperjuangkan PT KLPI di Papua. Kami ucapkan terima kasih sekali lagi, Pak Mansur. Selamat. Ya. Ya, terima kasih Pak Asman. Pak Mansur, selamat Pak Mansur. Pak Jin. Ya, sama-sama. Ya, Bapak Ibu bisa menambahkan buku bijak tadi. Sama Pak. Mau menambahkan. Ya. Terima kasih Pak Iti. Mari. Ya.
Mari Pak, kalau mau ini menambahkan. Baik, baik. Pak Sun, bisa Pak Eh, Asman sebentar. oh, nggih, Pak Sun, nggih, monggo. Ya, Oh, Pak ya, Sun. ini karena saya itu jujur, ya terima kasih waktu yang diberikan. Ya jujur aja, saya itu sebenarnya sudah mau pulang. Tapi rasanya mau meninggalkan tuh nggak bisa. Jangan Pak memang. Ya nggak bisa meninggalkan. Ya, ini bajunya sudah ganti toh. Tadi kan hanya kaos. Ini mau pulang, sudah mandi, sudah sholat. Perjalanan ke kantor ke rumah 1 jam, Pak. Ya ini alhamdulillah saya itu mau meninggalkan nggak bisa. Ternyata ada berita yang sangat bermanfaat, yaitu saya tambah saudara lagi ketua HK. Alhamdulillah SK sudah keluar. Yang belum, saya hanya pesan yang penting di KLPI itu berani action. Apa yang dikatakan Bapak Basri Susanto itu, kerjakanlah apa yang kau bisa di sini. Ya, ya. Dan leader-leader itu tidak mungkin akan melepas kita. Jadi kita kerjakanlah apa yang kita bisa. Jadi di sini tuh nggak ada kata salah, kecuali kita mengerjakan bisnis lain. Nah itu salah, nggak boleh. Selama Iya, kita mau fokus di KLPI, insya Allah iya. itu dari Pak Sun, insya Allah ada hasil. Tetapi dari sistem KLPI itu pasti ada hasil. Nah, itu harus bisa membedakan. Kalau Pak Sun mengatakan insya Allah, tetapi kalau di sistem, kalau sudah yes, pasti pensiun. Tetapi apa yang dikatakan oleh Bapak Ibrahim, itu di buku bijak mengatakan kita lari maraton. Tapi kalau sudah yes, jangan lari maraton, kita lari cepat. Itu kalau udah yes, jangan diem. Karena apa? Karena kalau kita cepat, di jaringan kita banyak relasi, banyak ketua HK, jangan banyak tim, otomatis kita tahun depan bisa pensiun semua. Salam untuk ketua HK baru. Dari saya mohon izin untuk off, untuk melanjutkan perjalanan pulang. Gitu Pak Asmen, saya Ini Pak, kembalikan Matur lagi nuwun. kepada Terima Pak kasih. Asmen. Ya, Ya, hati-hati terima kasih. Pak Sunoto, Ketuanya hati-hati di terima kasih. jalan. Ini Pak Ya, Sun. salam. Iya. Ya, Salam 5 pilar. siap, siap. Bisnisku ibadahku. Bisnisku ibadahku. Bersama KLPI, yes, yes. Yes, Yes, pasti yes, pensiun. yes. Iya, Amin. monggo. Monggo Pak Mansur. Lanjut. Matur suwun, Pak Sun, selamat jalan, hati-hati. Baik, Bapak Ibu, wabil khusus Pak Asman, Pak Marisi, mohon izin karena saya dikasih kesempatan, saya memilih menambahkan di poin keberapa ini. Yaitu pendapat yang diutarakan dengan tepat pada waktunya seperti buah emas di dalam pinggan perak. Itu yang pertama. Kemudian saya gabung dengan klausul berikutnya, yaitu orang yang mau mendengarnya. Seperti Bapak Ibu, pendapat yang disampaikan tepat, di sini tepat pada waktunya, itu sebenarnya ada 3 hal: waktunya tepat, kemudian tempatnya tepat, terus materinya ya tepat, pendapatnya tadi tentang yang tepat. Contohnya begini, kita tidak usah terlalu jauh, yang di luar-luar sana kita di KLPI saja. Seperti kita
ketika membahas tentang bagaimana itu tentang HK, ini supaya saya juga menguatkan di dalam bekerja sama di dalam HK. Jadi ketika kita membahas tentang rencana apa yang mau kita lakukan, maka ini ST artinya kita juga kasih masukan. Seperti saya mohon maaf sama Pak Asman khususnya saya sering menyampaikan ini nada saya juga agak pelan, biasanya nada saya itu nada Putus-putus Pak Mansur, Jaringan, putus-putus. jaringan Pak. Iya, Ya, jaringannya jaringan Pak. gitu. Iya, iya. diterima. Putus jaringannya Pak. Sekarang bagaimana Pak Asman? Nah, sudah ya, sudah dengar. Lumayan ya, iya. Jadi pendapat yang tepat waktunya itu kalau saya mengamati setelah mengikuti KLPI ini, ya tadi seperti Pak Asman dulu saya komplain karena apa? Kok mau gabung kok diundur-undur gitu. Ini Pak Asman ada ini. Katanya Jumat Iya, berkat nah gitu. Dari Rabu ke Rabu, setelah Rabu kita udah join uh, berdua saya sama istri gitu. Saya pikir kata Pak Asman kan mengajari posting-posting. Nanti kalau yes tuh anak dua dan seterusnya ternyata bisa posting itu diundur-undur gitu. Nah, ternyata Bapak Ibu kesimpulannya memang uh, tepat dalam hal ini tuh kadang menurut kita tidak tepat, kayak tadi menurut saya tidak tepat, ternyata menurut Pak Asman tepat. Nah ini nyambung dengan percaya leader dan lain-lain tadi. Itu yang pertama. Yang kedua, kami mengajak semua teman-teman semua apabila ada pertemuan, yuk teman-teman. Pak Basri bilang tidak ada orang bodoh bertanya, yang ada orang tidak mau bertanya itu bodoh, kurang lebih begitu. Jadi kadang-kadang dengan dibuka peluang itu, saya juga orang yang menanyakan ke Pak Basri, tapi lewat chat saja, Pak kapan pensiun? Padahal saya tahu pensiun itu, ya tunggu dong, genepin dong, 88572. Sementara saya gabung belum seminggu gitu. Tapi Pak Basri sangat bijaksana teman-teman. Saya yang merasakan dan di chat tadi nggak dibaca. Kalau dibaca ya saya malu sebenarnya gitu loh. Karena apa? Karena saya memang telah punya mitra yang sampai sekarang ini HP-nya nggak pernah dibuka. Katanya percaya sama saya. Pak Asman juga tahu itu. Nah, tanya seperti itu karena saya ini sering diberondong, saya berbagi dengan Pak Basri. Yang menurut saya pertanyaan tadi, materinya tadi, bukan waktunya saja tepat. Tapi sama Pak Basri diabaikan saja. Jadi ini sesuai dengan dalam buku bijak itu ada klausul bahwa ketika orang bodoh bertanya, maka berikan jawabanlah yang bodoh pula. Nah, cuman saya diabaikan. Kemudian yang kedua tadi yaitu teguran orang arif kepada orang yang mau mendengarnya seperti cincin emas atau perhiasan kencana. Jadi dalam hal ini saya yang utama, mari teman-teman kita ini di sini bersaudara, kita di sini nih satu tim Jayapura, tim KLPI, baik di Indonesia maupun dunia karena sudah mancanegara. Jadi mari saling menegur. Saya juga pernah ditegur oleh teman melalui WA pribadi, ya saya terima. Justru sekarang ini, gitu, apabila ada yang kurang, ada yang harus begini, harus bagaimana, yuk teman-teman,
kita saling menegur. Dengan ada di satu grup, WA grup KLPI yang manapun, baik nasional, yang Jayapura, atau bagaimana bisa dicari nomor saya. Saya memohon, mari silahkan. Saya untuk ditegur, diarahkan, dan saya menganggap teguran itu adalah teguran yang arif, bijaksana. Kenapa? Teguran kepada saya, memperbaiki saya untuk bekerja sama dengan teman-teman semua. Karena apa? Apabila satu dicubit, yang lain terasa sakit. Kalau kita sudah seperti satu tubuh, kakinya sakit, kepala pun pusing. Nah, seperti itu filosofi saya di KLPI ini. Terima kasih Pak Asman, seperti itu saja, datar-datar saja supaya ini ringan. Mohon itu siapa tadi ya? Maaf, ada Pak Tumijan, Pak Asman mohon disenggol sama Kakak Drikson. Selamat malam Kakak Drikson. Nah, saya cukup sini, saya kembalikan sama Pak Asman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Mansur ya. Pak Mansur, ini saya mohon izin Pak Mansur lanjut ya. Aku udah ke belakang. Baik. Mohon izin ya, Pak Mansur yang handle ke belakang. Matur nuwun Bapak Ibu, terima kasih. Sebelum Kakak Drikson, saya pengen dengar ada Pak Tumijan. Selamat malam Pak Tumijan. Buka Pak, selamat malam. Videonya, malam. Pak, monggo Pak, masukannya untuk saya, untuk teman-teman Jember malam ini Pak, dipersilakan Pak. Sementara belum dulu Pak, masih nyimak aja dulu. Oh nggih, matur suwun. Pak Tumijan, terima kasih. Kakak Drikson, mari Kakak, silakan. Bagaimana perkembangannya, apa cerita-cerita menariknya untuk berbagi kepada teman-teman. Silakan Kakak Drikson. Ya, terima kasih atas waktunya Pak Mansur. Sebelumnya selamat sudah menjadi HK atau menjadi orang tua. Semoga sukses terus Pak. Ya, kalau bicara tentang pengalaman ini kebetulan karena di sini di rumah ini jadi salah satu tempat kumpul Pak. Untuk yang wilayah Abipura. Jadi memang kita temukan banyak orang yang datang ke sini dengan dia punya berbagai latar belakang. Mereka tertarik dengan ini. Kebetulan kemarin juga ada ibadah rukun untuk ibu-ibu di sini. Dan setelah itu ada presentasi. Kebetulan Ibu Lili yang presentasi. Setelah itu kami cerita-cerita di depan rumah. Mereka tertarik sekali dan memang belum pernah dengar dan lihat bisnis yang seperti ini. Jadi kami bilang kalau mau daftar kita tidak memaksa untuk Bapak Ibu atau yang mau bergabung. Kami kasih ikut dulu Zoom kita seperti yang ini, mempelajari buku bijak, kemudian mengikuti lagi Zoom nasional untuk sebentar malam. Selain dari kami, ketika mereka mendengar langsung dari Pak Direktur, dan juga ada Bapak Ibu di sana yang berbagi pengalaman, saya pikir itu akan lebih menggugah mereka, karena khusus orang di Papua ini karena belum tahu saja betapa bagus dan baiknya bisnis atau KLPI ini. Selain dia membantu kita, tetapi juga membuat kita menjadi lebih bijak. Dan itu yang sangat penting tadi kita dengar apa yang dibagikan oleh Bapak Pendeta tadi, kemudian ditambahkan lagi oleh Pak Mansur. Saya pikir memang luar biasa. Mengingatkan kita bahwa ketika kita punya sesuatu, kita jangan terlalu berlebihan dengan apa yang kita punya, karena masih ada orang yang lebih susah, yang harus kita bantu dan ajak mereka supaya menjadi bagian keluarga dari KLPI, karena ini akan membawa dampak yang cukup bagus dan sangat baik bagi baik pribadi dan keluarga maupun orang di sekitar kita, dan itu adalah tugas kita Pak. Supaya orang yang belum tahu tentang KLPI harus mendengar berita baik kita.
Saya pikir itu Bapak Mansur. Terima kasih. Terima kasih Kakak Drikson. Jadi Bapak Ya, Ibu, Kak Drikson ini uh, tokoh muda di HK keluarga besar Pak Nerius ini. Besar harapan kita KLPI untuk ke depan Kakak Drikson mudah-mudahan bisa selalu dan terus berbagi, apalagi yang saya kenal, beliau ini satu keluarga mempunyai kepedulian yang sangat tinggi terhadap lingkungan dan keluarganya sudah masuk semua ini saya lihat kemarin. Terima ya. kasih Kakak Drikson. Ini yang perlu Makasih, kita contoh semua teman-teman Bapak Ibu. makasih Pak. Selanjutnya ada yang nun jauh di sana Bapak Mukahar Sidoarjo. Selamat malam Bapak Mukahar. Terima kasih hadir di Zoom wilayah timur Bapak. Monggo kami persilakan untuk memberikan masukan, pengalamannya, juga saran-saran untuk kami yang di wilayah timur. Bapak Mukahar, silakan. Halo Bapak Mukahar. Bapak Mukahar, adakah di sana? Nggak ada kayaknya. Nggak ada. Siapa lagi ini? Ya Pak, Pak Mansur. Oh silakan Pak. Iya, selamat malam Pak. Silakan Pak. Ini kami yang di timur ini mohon dikasih pencerahan, pengalaman dan lain. Silakan Pak. Ya, saya ucapkan selamat Pak, luar biasa Pak. Dari wilayah timur yang punya apa itu greget ingin berubah Pak, seperti itu Pak. Ya, berbeda dengan orang yang di kebanyakan orang Pak di Jawa ini kadang-kadang kan masih trauma dengan apa ya, masa lalunya Pak. Ya mungkin masih segar Pak, mungkin di pedalaman-pedalaman itu ya mungkin mereka belum pernah mengenyam mungkin dunia jaringan yang lain, Pak. Mungkin belum pernah banyak kecewa. Ya, seperti itu di wilayah timur, Pak ya. Dan Yeah. ini sangat sangat bagus sekali, Pak. Semoga saja dengan adanya KLB ini ada suatu gebrakan baru, Pak. Yang dimana nantinya di wilayah timur ini bisa membumi secara lambat laun mereka akan merasakan apa namanya itu manisnya di bisnis KLB ini, Pak. Nah, ini ya dengan Pak Mansurnya tinggal di mana, Pak? Saya di Jayapura Utara Pak. Dok 1, 2, 3, 4, 5. Saya dok 5 bawah. Kalau tidak di dok 5 bawah itu di belakang POM. Orang bilang klub kam belakang POM sama belakang BRI. Saya yang belakang POM. Iya, iya, Pak. Hormat. Ya, Pak, terima kasih, Pak. Saya juga kepingin, Pak, saya jadi pembicara di apa itu di acara agak ini. Mengingat apa nama pendukung HP-nya masih jadul, Pak. Jadi belum bisa digunakan untuk Zoom, Pak. Sedangkan apa itu laptop saya ini namanya itu, master chipnya itu kadang-kadang bisa mati sendiri, Pak. Kita sekali Zoom begini bisa menghidupkan bisa 3 sampai 5 kali, Pak. Seperti itu. Ya saya masih semangat, Pak. Sebentar lagi mungkin saya bisa membeli HP yang baru sehingga saya bisa apa itu sebagai penyampai dari buku bijak ini, Pak. Terima kasih Pak Mansur. Semangat, Pak. Ya, terima kasih. Sebentar, Bapak. Saya sampai sekarang masih pakai HP, Bapak. Kemudian saya belum pakai laptop. Menurut saya masih bisa pakai HP dulu sementara. Tapi kayaknya sekarang ini mulai harus menggunakan laptop sesuai kebutuhan. Itu yang pertama, Pak. Yang kedua, izin Pak Mukahar Sidoarjo, mana anak saya ada yang di Pembuduran. Iya, ya. Saya di Sidoarjo, Sukodono, Pak. Tepatnya di desa Oh, ya, Anggeswangi, Pak.
Oh, nggih, nggih, nggih. Siap, kapan-kapan kirim napa nomor HP mungkin kontak Japri nggih. Nggih, Pak, nggih, Pak. Nggih. Terima kasih. Kapan seperti Nggih. dengan Pak Maris, Pak. Saya sudah silaturahmi dengan Pak Maris, Pak. Beberapa Oh, hari yang nggih. lalu kita mau menjalin masa sesama Sidoarjo nggak pernah silaturahmi, Pak. Oh, nggih, Kita nggih. ingin menyatukan semua di Sidoarjo sehingga kita bisa Nggih, apa itu bersatu gitu, Pak. Kita sharing nggih. bisa seandainya ada sesuatu yang nanti ke depannya sudah Malioboro ini sudah berjalan kan pasti ada masalah apa itu enak, Pak. Kita bisa sharing gitu. Gimana, Nggih. Mas Sir? Nggih. Terima kasih Pak Mukahar. Jadi Nggih. Bapak Ibu Pak Mukahar di Sidoarjo ya, Sukodono itu seperti serambinya Sidoarjo, paling luas dekat dengan terminal antar pulau, antar provinsi sampai tembus Aceh, bahkan tembus sampai Pak Gomez sana, mana itu Timor Leste, begitu. Nah, sementara kalau di Papua ini wilayahnya luas, sekarang ini lagi dihubungkan antar kota, tapi masih sulit. Mudah-mudahan doanya Pak Mukahar dikabulkan Tuhan sehingga kita bisa membara. Onje Pak Mukahar, mungkin dianu. Jadi Bapak Ibu, itu tadi masukan, dukungan, support dari Pak Mukahar yang luar biasa. Mudah-mudahan kita bisa menjalankan KLPI ini sampai ke pelosok negeri. Ini masih di kotanya saja. Baik, selanjutnya saya lihat ada Pak Nur Pambudi. Selamat malam Bapak. Halo Pak Nur Pambudi, monggo silahkan sharing Pak. Baik, kita tunggu sambil kami persilakan kepada orang tua kami, Bapak Nerio, selamat malam, silakan Bapak. Malam, Pak Mansur, luar biasa. Ya, selamat malam Bapak. Monggo Pak, silakan Pak. Diberi waktu untuk menyampaikan motivasi, testimoni dan lain-lain. Silakan Bapak. Ini orang tua kita. Terima kasih Bapak. Saya pikir tadi Bapak Pendeta Simanung Kalik sudah luar biasa menyampaikan buku bijaknya untuk kita. Ya, apalagi beliau pendeta, jadi saya pikir apa yang beliau sampaikan itu luar biasa maknanya untuk memotivasi kita semua yang ada di KLPI ini. Dan ya saya sendiri berpikir bahwa ya program ini program yang luar biasa dan kita yang ada di dalam ini mesti terus berjuang untuk memenangkan banyak orang masuk ke KLPI karena ini program yang luar biasa ini. Tidak pernah kita ketemu program seperti ini kan, jadi untuk menolong masyarakat kita, orang-orang kita, keluarga kita. Ya, saya pikir kita sudah banyak mendapat informasi-informasi ini dan bagaimana caranya supaya bisa merangkul orang-orang yang sebetulnya ingin, cuma mungkin saja dia belum paham betul. Nah, sehingga kita harus berulang-ulang. Kalau hari ini kita ajak mungkin belum paham atau cara menyampaikan dari kita belum pas, mungkin kita bisa mencari teman-teman kita yang mungkin dengan cara dia, cara mendampinginya, cara memberikan informasinya, mungkin lebih pas. Sehingga nanti orang itu bisa mau. Hari ini kita coba belum, besok belum, berarti motivasi dari kita belum pas. Mesti cari yang lebih memahami lagi, memberikan motivasi sehingga nanti bisa tertarik. Jadi memang sudah banyak orang yang ya mungkin saya tapi juga teman-teman yang lain sudah mendekati, memberikan informasi bahwa ada program yang baik, bagusnya seperti ini. Tetapi memang
cara kita menyampaikan itu tidak bisa langsung hari ini jadi, kecuali orang yang cepat mengerti, oh iya berarti betul saya harus ikut. Tapi untuk orang yang masih ragu-ragu memang butuh waktu yang panjang. Nah ini, jadi kalau kita sendiri tidak bisa, kita mesti mengajak senior-senior kita yang memang benar-benar sudah memahami. Dan kita minta izin, minta tolong, ya teman-teman kita yang memahami itu bisa memberikan informasi. Kita kalau misalnya ada di Jayapura ya kita undang, kita kumpul supaya banyak mendapat informasi. Jadi saya pikir dengan waktu ke waktu dari kita kumpul, contoh di rumah kami, awalnya itu cuma 4-5 orang, sekarang minggu-minggu ini malah ini luar biasa, ini banyak yang berkumpul. Minggu kemarin juga banyak. Nah, itu berarti apa yang kita sampaikan itu walaupun orang belum paham, tetapi dia ingin terus datang supaya mendapat informasi-informasi itu. Dan ini yang terus kita lakukan untuk menolong orang. Seperti apa yang diarahkan oleh Pak Basri buat kita bahwa memang tidak segampang kita mengajak orang langsung masuk, tetapi memang butuh waktu, butuh proses, dan butuh kesempatan bagaimana orang itu bisa memahami apa yang kita sampaikan supaya bisa menjadi bagian dari program yang kita sosialisasikan sekarang ini. Saya pikir begitu Pak Mansur, terima kasih waktu yang diberikan untuk saya. Baik, terima kasih Pak Nerius, orang tua kami telah menyampaikan itu tentang HK di rumah beliau yang rutin, dan pertemuan demi pertemuan itu semakin bertambah ramai gitu. Semakin bertambah orangnya. Nah, mengenai yang bergabung belum terpanggil itu Tuhan memang masih memanggil untuk datang. Nanti Tuhan akan mengatur, kekuatan Tuhan akan menuntun untuk bergabung. Karena apa? Tuhanlah yang lebih tahu bahwa KLP ini memang akan menolong, akan membantu, akan mengentaskan kemiskinan seluruh umat. Baik Bapak Ibu, ini waktu masih ada sampai pukul 21 WIB ya, masih ada waktu 7 menit. Silakan, ini masih bisa 2-3 orang dibagi per 2-3 menit. Monggo silakan Ibu Ida. Ibu Ida ada 2 ini, ada Ibu Ida Jayapura sama Ibu Ida. Ibu Ida yang satu ini mana nih? Ibu Ida dulu, nanti baru Ibu Ida Jayapura. Silakan Ibu Ida. Selamat malam. Ibu Ida, selamat malam. Baik, nah, sekarang Ibu Ida Jayapura. Ini beliau ini di Angkasa ini. Oh, silakan Ibu Ida dulu. Ibu Ida silakan. Udah buka itu mic-nya. Silakan Ibu. Buka mute-nya lagi. Ibu, mari silakan. Monggo Ibu Ida. Malam Pak Mansur. Iya, Ibu Ida silakan. Ibu Ida Jayapura Halo. ini untuk 5. Jaringan jelek ya. Sebentar Ibu Ida dok 5 ya, sebentar ya. Ibu Ida buka. Ya Ibu Ida, yang Ibu Ida saja silakan. Dibuka videonya biar kita bertatap muka. Satu hati, satu tujuan, KLPI. Yes. Silakan Ibu Ida dulu. Nah, baik, dioper kepada Ibu Ida Angkasa, silakan Ibu. Bu Ida. Assalamualaikum Pak Mansur. Selamat malam semua. Waalaikumsalam. Selamat malam. Monggo silakan. Minta maaf ini Pak, kita di kendaraan, tapi tetap saya live nih antar ini Pak. Kebetulan tadi dia langsung dia langsung masuk di komunitas kita Pak, KLPI. Jadi saya antar pulang nih Pak. Oh ya, baik. Terima kasih, kalau gitu hati-hati di jalan. Iya. Selamat sampai tujuan. Ya, baik, terima kasih. Saya jadi pendengar saja Pak, sementara ini jadi pendengar. Hormat, siap. Hati-hati Bun di jalan. Terima kasih.
Baik, Bu Ida silakan. Bu Ida. Ya, mari silakan. Iya Pak, selamat malam. Pak, Assalamualaikum. Selamat malam, Waalaikumsalam. Kapan mau ke Papua Nugini nih? Silakan. Iya Pak, kebetulan saya lagi kurang enak apa nih, perut sakit. Jadi untuk ini sementara mungkin belum Pak ya. Saya sementara menyimak dulu. Cuma saya ya Ya, ya. bersyukur ya bisa masuk di dalam sini karena apa ya, ikut Zoom, alhamdulillah banyak mulai sedikit-sedikit yang saya dapatkan dan ya banyak memahami lah. Terus untuk itu ya, saya juga sudah memasukkan anak saya, keluarga saya, gitu Pak. Mungkin itu saja dulu yang saya bisa sampaikan Pak, lagi crowded, lagi sakit perut jadi. Oh iya, Itu aja, Pak baik. dulu. Salam buat semua. Ya, baik, Assalamualaikum. baik. Terima kasih. Ya, Bu Ida, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih ada waktu 3 menit, masih boleh ini. Silakan Ibu. Siapa ini? Ya, silakan dibuka langsung saja. Kayaknya Bu Marice kah? Silakan, Bu. Silakan, Bun. Udah bukan. Enggak, Pak Asman sudah kembali kah? Pak Asman belum kembali. Ini sampai jam berapa ya? Sampai jam berapa teman-teman? Ini sampai jam 9, Pak? Iya, Bapak Ibu ya, memang di lapangan itu yang saya hadapi juga seperti itu. Tadi yang disampaikan oleh Bapak Narius itu betul itu. Tetapi mari kita terus sampaikan saja. Kalau tadi Pak Narius sampaikan bahwa mungkin cara ini sudah sampaikan. Mungkin dengan cara ini beliau yang kita menyampaikannya tadi mungkin kurang paham, mungkin perlu teman lain. Nah, ini gunanya tim, teman-teman. Gitu. Jadi ada kalanya memang kita mesti kumpul itu sama, semua tim itu datang berkumpul, yang mungkin nanti itu akan kita adakan di sekolah apa itu yang dekatnya Taspen itu. Nah, kayaknya itu lumayan dan itu lagi diupayakan. Jadi selain pertemuan-pertemuan yang ada di Pak Nerius, juga Bunda Lili nanti di daerah Dok sini, yang kemarin saya adakan pertemuan juga 3 orang, 4 orang. Nah, nanti kita akan adakan pertemuan yang seluruh Jayapura mungkin begitu. Nah, kalau Sentani itu kita sudah mulai terobos. Mari teman-teman yang punya apa namanya ya, kontak person di Sentani itu komunikasi dengan saya, kemudian dengan Pak Asman, kemudian juga sama Momli untuk kita agendakan. Kemarin 2 hari lalu kami bertiga sudah berkumpul sehingga membuat agenda-agenda yang ke Sentani, juga ke Arso. Makanya tadi juga kita mulai mengotak-atik memikirkan bagaimana kita bisa ke Seko gitu. Karena apa? Kalau kita bisa masuk Seko gitu udah tanda jadi. Jadi udah diterobos ke Timor Leste, kemudian ke Seko. Nah, itu kalau di wilayah barat sana itu seperti Tanjung Pinang, Batam itu bisa Singapura, Malaysia. Begitulah kira-kira. Selamat malam, Pak Asman. Sudah kembali kah, Pak Asman? Ini sudah pukul 21 ini. Bosnya siapa tadi ya? Pak Asman sudah ini kah? Sudah Pak. Sebentar. Ya oke. Ya silakan Pak Asman.
Ya, terima kasih Bapak Ibu. Pada malam hari ini Zoom kita tutup untuk berlanjut Zoom yang nasional. Linknya sudah kita share di grup. Mohon Bapak Ibu yang ikut Zoom nasional, mari dipersilakan. Kami mengucapkan terima kasih banyak. Waktu dan tempat Ibu sudah luangkan untuk belajar bareng. Salam 5 pilar. Salam. Salam 5 Salam 5 pilar, pilar. Mas. Teman-teman semua, Ya, selamat salam 5 malam. pilar. Selamat Pak malam. Marisi, terima kasih Bapak. Mansur, selamat malam Pak. Ya, malam. Hormat Alhamdulillah. Pak Pendeta. Ya, hormat sama-sama, sama-sama. Shalom. Shalom. Shalom.